kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengabulkan doa kita itu. Tidak boleh kita ketika berdoa itu setengah-setengah. Nanti Allah dengar apa tidak? Nanti Allah kabulkan apa tidak? Itu tidak boleh begitu. Alhamdulillah kalau sekarang ini kita punya satu keimanan, keyakinan, kemudian diwujudkan keimanan, keyakinannya dengan amal soleh, ya. Apapun latar belakangnya dulu, mungkin ketika masih muda bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, tetapi sekarang ingat kepada Allah, sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segenap kemampuannya, ya, jadi tadi jangan hanya begini begitu, tidak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan kamu. Dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita yang kita bisa lakukan, itulah yang harusnya kita gunakan untuk mewujudkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya fisik jasmani kita masih bisa bergerak untuk sholat dengan berdiri, ya kita sholat dengan berdiri. Kalau suatu saat kemudian kita diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, berdiri kita sudah berat, sakit, ya kita tetap sholat dengan duduk misalkan seperti itu. Itu kita bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Alhamdulillah Allah beri rezeki kita cukup untuk makan sehari-hari, masih ada lebihnya itu yang kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya, infaknya, dan seterusnya seperti itu. Nah ini maknanya bertakwa kepada Allah. Kita punya lisan kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Kita usahakan lisan kita untuk tetap mengeluarkan kata-kata yang baik, yang jujur, jauhkan dari kata-kata yang buruk, ghibah, dan seterusnya. Seperti itu Bapak. Nah kemudian ketika Allah kan berikan ujian kepada kita, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk hamba itu wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji hamba itu dengan satu hal yang tidak menyenangkan, satu hal yang buruk, satu hal yang menyusahkan, dan juga satu hal yang kadang-kadang menyenangkan. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia hamba Allah memang ketika ditimpa satu kesusahan kan biasanya ya kembali kepada Allah, menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti yang Bapak sampaikan tadi, kadang-kadang kita kok doa saya kok belum terkabulkan, lama, dan seterusnya begitu. Ketahuilah bahwa semua doa hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita dalam satu hadis disebutkan nanti ada 3 hal. Yang pertama adalah betul kita mohon misalkan tadi sakit, mohon sembuh, kemudian tidak waktu lama kita jumpai sembuh. Kemudian kita mohon petunjuk kaitannya satu persoalan, kita sebentar tidak dapat begitu. Nah itu pengkabulan yang pertama. Jadi doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini begitu. Langsung kita lihat itu satu pengkabulan Allah. Kemudian yang kedua, Allah mengabulkan doa kita ini dalam bentuk menghindarkan madarat yang sama dari apa yang kita doakan. Jadi kita misalkan mendoakan, misalkan kita berdoa agar misalkan naik pangkat begitu kan. Tapi kalau ternyata tidak naik pangkat gitu ya, ternyata pengkabulan Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan dari madarat ketika misalkan naik pangkat itu gitu. Misalkan nanti ada keburukan kalau kita dapat jabatan itu misalkan gitu, maka salah satu bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan dari keburukan itu pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa kita dikabulkan itu ketika kita berdoa kemudian kita melihat kok belum ya, tidak ada ya solusi dari masalah saya, kok belum ya apa yang kita inginkan kok belum dikabulkan oleh Allah. Nah yang ketiga ini adalah bahwa pengkabulan ijabah doa kita itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditunjukkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah. Nah, dalam riwayat itu hamba yang ditunjukkan oleh Allah ini loh bagian dari doamu itu,
maka dia berharap agar wah seandainya semua doa saya disimpan oleh Allah semuanya untuk di akhirat, alangkah bahagianya saya, kenikmatannya jauh lebih besar. Demikian Bapak ya. Ya, kita bacakan Ustadz yang ada di WA yang sudah kita terima dari Ibu Ama di Purworejo. Sekarang kan musim haji pada pulang dari Tanah Suci Ustadz. Saya diajak sama rekan-rekan kerja untuk datang ke rumah yang baru pulang dari haji. Tentu kami kenal, namun beliau tidak mengundang untuk datang. Hanya karena sudah jadi tradisi, jika mau berangkat atau pulang haji, kita datang ke rumah beliau. Dengan dalil silaturahim Ustaz. Apakah yang seperti ini diperbolehkan ataukah ada contoh dari Nabi Ustaz? Mohon tausiahnya. Ya, jadi kalau contoh dari Nabi saya tidak tahu ya, belum pernah mendapati riwayat. Jadi kalau ada orang pulang haji, kemudian kita mendatangi gitu, atau kalau ada orang mau berangkat haji kita undang orang, atau biasa kita sebut di masyarakat kita walimatul haji ya. Jadi mau walimatul safar itu. Jadi mau safar perjalanan kemudian kita undang, karena itu kita belum tahu ya. Yang ada satu riwayat itu ada sahabat mau berangkat haji kemudian pamit kepada Rasulullah SAW gitu. Maka kemudian Rasulullah titip ya, didoakan dan ketika berangkat haji itu titip supaya disertakan, diikutkan atau didoakan lah mudahannya, seperti itu. Itu yang ada gitu. Tapi kalau yang kemudian tadi disampaikan itu jadi tradisi ya, tradisi itu selama tidak bertentangan dengan syariat, tuntunan ya tidak mengapa begitu. Tapi kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka ya tradisinya yang dibetulin gitu. Nah terkait tadi misalkan kalau silaturahim sekedarnya, oh ini saudara saya, tetangga saya habis bepergian jauh, kemudian kita datang mengabarkan, itu ya tentu tidak mengapa begitu. Gimana, sehat, lancar perjalanannya dan seterusnya, itu ya silaturahim biasa saja, tidak mengapa. Kalau kemudian berkembang jadi wah ini orang baru pulang haji ini, kalau dalam bahasa kita orang ini berkahnya banyak, kemudian kita ngalap berkah, nah misalkan seperti itu yang tidak betul begitu ya. Ya ada yang tidak pernah kita jumpai begitu ya. Misalnya riwayat dari Nabi SAW begitu. Jadi kalau pulang dari haji, saya ini doanya masih makbul, ini gue jangan apa, minta apa saja saya doakan ini mesti kabul gitu. Sehingga kita mengalap berkah lah istilahnya orang Jawa, itu ya tidak betul. Kalau silaturahim biasa mengkabarkan kondisinya sehat bagaimana dan seterusnya, itu ya tidak mengapa. Demikian ya. Baik, kita beralih di line telepon.